Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian dan bahasan kita bersama kitab Riyadhus Shalihin, sebuah karya yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita di bab yang kelima, babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah itu pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqal ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi keduanya. Beliau mengatakan, suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan sesuatu kepadaku seraya bersabda, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka memintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka meminta pertolonganlah kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya sekelompok kaum apabila mereka bersatu untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat tersebut kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Kalau sekiranya mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka niscaya tidak akan mencelakakanmu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Telah diangkat pena dan telah kering tinta. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dalam riwayat yang lain selain daripada lafaz Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah dalam kondisi lapangmu, maka ia akan mengenalimu saat engkau sempit.
Wa'lam, ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tidak menjadi ketetapan untukmu tidak akan menimpamu. Wa ma'asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sesuatu yang telah menjadi ketetapan untukmu maka tidak akan pernah tidak terjadi. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabar, bahwasanya kemenangan diiringi dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karab, dan sesungguhnya kelapangan diiringi dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya suatu yang sulit bersamanya kemudahan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan itu lafaz yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Lafaz yang pertama lafaznya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Jamaah sekalian, Imam Nawawi mencantumkan hadis ketiga ini di dalam bab muraqabah karena memang hadis ini menjelaskan tentang pengawasan Allah kepada hambanya. Kita akan petik pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, tentang Abdullah ibnu Mas'ud atau Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat yang mulia, yang beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil. Jadi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau belum berusia baligh atau masih awal masuk usia baligh, usia 15 tahun hingga 16 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Dan Abdullah ibnu Abbas ini salah satu murid Nabi SAW yang langsung menimba ilmu dari bangku kenabian. Bahkan Nabi SAW memberikan doa yang khusus untuk Abdullah ibn Abbas. Nabi SAW mengatakan tentang beliau, Allahumma allimhu ad-din wa faqihu ta'wil. Allahumma faqihu fid-din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan untuk Abdullah ibnu Abbas tentang agama ini dan ajarkanlah dia takwil. Takwil yang diinginkan adalah tafsir Al-Quran. Makanya para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadikan Abdullah ibnu Abbas salah satu rujukan dalam hal tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Umar beliau menjadi khalifah, beliau sering bermusyawarah dengan alim dari kalangan para sahabat. Ketika musyawarah tersebut berlangsung, Abdullah ibn Abbas diundang oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Walau kala itu dia masih di usia yang dini, masih kecil. Sehingga sebagian sahabat mengatakan, wahai Umar, kita juga punya anak seperti anak ini usianya. Buat apa dia dihadirkan? Umar bin Khattab menilai Abdullah bin Abbas ini punya keistimewaan. Sehingga tatkala Umar bin Khattab membacakan ayat Allah Azza wa Jalla yang kita kenal dengan surah An-Nasr, itu dipaparkan oleh Umar bin Khattab di hadapan para sahabat tentang tafsir surat ini. Maka para sahabat menjawab dengan berbagai jawaban yang berbeda. Tatkala Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ayat atau surat ini menjelaskan tentang perpisahan Rasulullah SAW. Beliau mengetahui bahwa apabila seorang utusan diutus dengan sebuah tugas, lantas tugasnya telah selesai, maka dia harus kembali kepada yang mengutus.
Nabi SAW ketika diturunkan surat ini itu menceritakan bahwa orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Yang dahulunya orang-orang masuk Islam sembunyi-sembunyi, sekarang sudah berbondong-bondong, menandakan akan dekatnya kematian Nabi SAW. Maka Abdullah bin Abbas pendapatnya dibenarkan oleh Umar bin Khattab, yang dia mengatakan la a'lamu illa mithla ma alimta. Aku enggak mengetahui tafsir surat ini kecuali seperti apa yang engkau ketahui, ya Abdullah bin Abbas. Itu tentunya berkat sebab daripada doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini jemaah, beliau memiliki murid-murid dari kalangan ahli tafsir seperti Imam Tawus, seperti Imam Mujahid. Itu hasil buah ajaran daripada Abdullah bin Abbas kepada mereka. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas adalah orang yang hidup bersama Rasulullah SAW tatkala kecil. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, Abdullah bin Abbas baru meranjak 15 tahun. Maka hadis ini menceritakan kepada kita ketika Abdullah bin Abbas berada di boncengan. Dia mengatakan, kuntu khalfan Nabi. Aku pernah berada di belakang Nabi. Disebutkan yang menjadi tunggangan adalah keledai. Ada yang mengatakan onta. Tapi tidak menjadi hal bagi kita apa yang ditunggangi. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita, bolehnya orang dewasa membonceng anak-anak. Kemudian Abdullah bin Abbas ini menunjukkan dekatnya beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya bergaul dengan orang-orang besar, namun dengan orang-orang yang biasa, bahkan orang yang lebih muda pun beliau tetap bergaul. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng Abdullah ibnu Abbas, karena orang yang tidak ada hubungan emosional yang dekat tidak akan mau berboncengan. Betul? Sekarang Abdullah bin Abbas masih kecil nih. Beliau dibonceng oleh Nabi SAW di belakang Nabi SAW. Sekarang Abdullah bin Abbas menceritakan pengalamannya kepada kita. Apa itu pengalamannya? Beliau katakan, kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Suatu ketika aku pernah berada di belakang Nabi SAW. Maksudnya di belakang boncengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun bersabda. Dan ini metode dakwah yang baik dari Nabi SAW. Nabi SAW itu tatkala ingin memberikan wasiat, ingin memberikan nasihat, bukan pada saat orang itu tidak fokus, tapi pada saat dia fokus. Dan untuk mengambil fokus anak itu, Nabi SAW panggil dulu dia, ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak kecil. Artinya ucapan itu difokuskan hanya kepadanya. Padahal ini di atas tunggangan nih, di atas boncengan. Ya kalau di zaman Nabi SAW tunggangan yang istimewa onta, kuda. Itu tunggangan yang istimewa. Ya kalau sekarang kan kita dalam tunggangan itu lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Bisa sambil kita makan, bisa sambil kita minum, duduk santai, tidur nyenyak di atas tunggangan kita. Ya. Kita kenal dengan mobil, pesawat dan lain sebagainya. Tapi di sini Rasulullah SAW mengambil momen untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil. Gulam ini panggilan untuk anak usia 7 hingga 15 tahun. Ini gulam. Panggilan untuk anak usia 7 hingga 15 tahun. Ini u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata, beberapa kalimat. Ini cerdasnya Nabi SAW dalam memberikan wasiat dan nasihat. Nabi SAW memberikan ungkapan itu yang pendek, karena yang diajak bicara anak kecil, ya, dan mudah dipahami. Kata Nabi SAW, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah
tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya engkau akan dapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Sampai sini dulu. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, ihfadillah, jagalah Allah. Yang dimaksud jagalah Allah bukan zat Allah yang kita jaga. Karena Allah nggak butuh penjagaan dari kita. Tapi jagalah Allah yang dimaksud jalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu maksud daripada ihfadillah. Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan ini menunjukkan dalamnya pemahaman para sahabat. Walau dia masih kecil, dia sudah tahu apa maksud ihfadillah. Ya, orang sekarang kalau dikatakan ihfadillah, bingung. Apa maksud? Bagaimana saya harus menjaga Allah? Ya, Allah nggak perlu kita jaga. Bahkan seharusnya kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang dimaksud ihfadillah adalah jagalah peraturan-peraturan Allah. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Apabila engkau menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapat balasannya. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Maksudnya pertolongan, perlindungan, penjagaan, pembelaan. Jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla dalam menjaga hamba-hambanya itu bisa jadi Allah Azza wa Jalla memberikan sebab yang kita ketahui. Bisa jadi Allah menjaga hambanya dengan sebab yang kita tidak ketahui. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menjaga hambanya dengan orang yang menjadi musuh Allah. Kata Nabi SAW, akan ada orang yang membela inna hadad din yu'ayyiduhu min rajulil fajir. Atau kama qala SAW, sesungguhnya agama ini akan dibela oleh orang yang fajir. Ya, Allah akan menangkan agama ini, Islam ini, bahkan dari orang fajir sekalipun. Dia akan membela, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang membelanya. Subhanallah. Demikian jemaah sekalian. Saya pernah suatu ketika saya di Mekah, saya duduk tuh, saya ada seorang owner travel. Satu lagi Ustadz Abu Irbat. Kenal untuk Ustadz Abu Irbat? Kenal ya? Kami duduk nih bertiga. Kemudian owner travel ini menceritakan pengalaman dia dulu pertama kali membangun travel. Dia semua dipromosikan, sampai orang yang notabene kafir pun sama dia ditawarkan. Jadi ketika dia menawarkan itu, teman-teman yang melihat dia menawarkan sesuatu itu kepada orang kafir merasa heran. Apa kamu kasih tawaran sama orang kafir nih? Apa mungkin orang kafir itu akan berangkat? Kan gitu ya. Ini sekarang kan ceritanya agamanya sudah berbeda dan cara ibadahnya juga berbeda. Subhanallah, setelah beberapa saat orang kafir ini datang, jemaah, dia katakan, ini saya membawa 10 orang yang mau berangkat. Saya ini bukan orang Islam, kata dia, tapi saya memberangkatkan orang yang mau berangkat. Cuma untuk bayangkan ya, itu orang kafir loh, bukan orang Islam. Dia memberangkatkan 10 orang, ya, padahal dia sendiri gak berangkat dan dia sendiri kafir. Saat itu saya bertanya sama owner itu, kok bisa? Dan saat itu Ustaz Abu Irbat langsung menjawab, bisa ya akhi, kata beliau. Bisa ya akhi. Inna Allah yansuru hadad din birrajulil fajir. Kadang Allah menolong agama ini dengan orang yang fajir sekalipun, pelaku dosa, pelaku maksiat, orang kafir sekalipun terkadang membela agama ini. Tidakkah kita sadar Islam ini tersebar disebabkan pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW? Betul? Lihat bagaimana Islam dibela oleh orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Itu sebab apa?
Kata para ulama, di antaranya apabila engkau jaga Allah, Allah akan menjagamu. Dalam penjagaan Allah ini, Allah memberikan pertolongan. Pertolongan ini bisa jadi kita tahu sebabnya, bisa jadi kita nggak tahu sebabnya. Terkadang orang diberikan keselamatan dari sebuah musibah yang ingin direncanakan oleh orang, tapi dia nggak tahu kok bisa saya selamat. Dia nggak tahu apa sebabnya dia kok bisa selamat. Dia renungkan, dia pikirkan, dia sudah review kembali apa yang dia lakukan. Dia nggak dapatkan itu. Itu bentuk ma'iyatullah, penjagaan Allah kepada dirinya. Ini bagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr? Hendaknya seorang ayah mengajarkan hadis ini kepada anaknya, seperti Nabi SAW mengajarkan hadis ini kepada Ghulam, kepada Abdullah ibn Abbas. Karena hadis ini jemaah konteksnya diberikan kepada siapa? Anak kecil atau orang besar? Anak kecil. Terbukti dari ucapan Nabi SAW, ya Ghulam, wahai anak kecil. Ghulam itu panggilan 7 hingga 15 tahun. Nah, jadi hadis ini harus kita sampaikan kepada anak kita agar dia juga mengerti, agar dia juga mengetahui, karena ada poin al-jaza min jinsil amal, balasan sesuatu sesuai dengan perbuatan. Lihat dari sisi apa? Kata Nabi SAW, ihfadillah, jaga Allah, yahfadka, Allah jaga kamu. Kalau engkau menjaga Allah dengan apa? Menjalankan perintah, meninggalkan larangan, Allah akan jaga kamu. Bahkan bukan hanya dirimu yang dijaga, bukan hanya dirimu, bisa jadi anakmu, saudaramu, keluargamu, hartamu, dan yang paling penting agamamu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak manusia ketika dia tidak menjaga perintah Allah Azza wa Jalla, Allah gelincirkan dia ke dalam pintu kesesatan. Tatkala dia berada di dalam kesesatan, Allah tambah lagi kesesatan. Kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia sudah mulai melenceng, Allah tambah biar supaya makin melenceng dia. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk agar kita terus berada di atas penjagaan Allah Azza wa Jalla, jaga Allah. Bagaimana menjaga Allah? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menjagamu. Baik penjagaan itu kita sadar atau tidak sadar, kita tahu sebabnya atau kita tidak tahu sebabnya. Karena bisa jadi Allah Azza wa Jalla menjaga kita dengan menghantarkan seseorang yang menjadi pelindung bagi kita. Demikian. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan sebab yang kita tidak pernah mengetahui. Kenapa kita bisa terjaga? Fisik, bahkan fisik manusia itu ketika dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah menjaga. Karena dia menjaga agama Allah Azza wa Jalla, menjaga perintah Allah Azza wa Jalla, menjaga Allah Azza wa Jalla, maka Allah memberikan balasannya. Apa itu? Allah jaga fisiknya, kesehatannya, Allah jaga. Demikian kita lihat para ulama-ulama kita. Kita lihat ada yang sampai 75, 80, ada yang sampai 90 tahun. Kalau kita temukan orang yang tidak pernah menjaga syariat Allah, tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, tidak menjaga perintahnya, dan tidak meninggalkan larangannya, umur 90 tahun jadi apa? Coba anda perhatikan, jadi apa? Makanya Abdullah bin Musayyab, beliau pernah mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, aku tambah sholatku agar Allah menambah penjagaan kepada dirinya. Bagaimana bisa? Beliau mengambil dalil dari firman Allah Azza wa Jalla tentang kisah di dalam surah Al-Kahfi. Ketika ada seorang yang memiliki rumah. Rumah itu sudah mau ambruk. Di sana Musa dan Khidir ingin menjadi tamu di kampung tersebut, tapi ditolak. Ketika ditolak, Nabi Musa
melihat ada bangunan yang mau runtuh. Nabi Khidir pun menyaksikan hal tersebut. Akhirnya Nabi Khidir membangun bangunan yang mau runtuh tersebut. Ya, bangunan yang mau runtuh tersebut diberdirikan. Apa kata Nabi Musa? Kenapa kita bangun? Kita kemarin minta jadi tamu kok kita nggak dikasih. Kalau mau dibangun boleh, tapi nggak kasihlah bayaran, sambutan dan lain sebagainya. Apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah. Akibat orang tuanya yang soleh, ya, harta anak yang di dalam bangunan tersebut, yang kalau dia rubuh akan tampak harta itu, maka terjaga. Imam ahli tafsir mengatakan bapak yang dikatakan soleh itu bapak dari turunan ketujuh. Tentu bayang ya, dari turunan ketujuh harta anak itu terjaga sebab kesolehan orang tuanya. Sebab kesolehan orang tuanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, agar di antara jadi penjagaan kita, diri kita ini, agar kita terjaga dari hal-hal yang buruk, itu bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan syariah, yang kedua dengan kauniyah. Dengan syariah tambahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin ditambah penjagaan dan perlindungan Allah kepada kita. Kauniyah kita ambil sebab-sebabnya. Biar kita sehat, kita olahraga. Ya kan? Biar kita sehat, ya diperhatikan konsumsi makanannya. Demikian. Itu kauniyah, tapi syariah ada. Makanya antum nggak pernah ketahui ada seorang alim ulama pikun. Pernah antum lihat? Orang hafid Quran pikun? Enggak antum pernah dengar itu. Kenapa? Dulu ada seorang syekh di Saudi sana ditanya, "Syekh, kamu sekarang di usia 75-80 tahun, kamu berjalan seperti biasa saja, nggak butuh pendamping, nggak butuh papa dan lain sebagainya. Apa sebab?" Dia menjawab, "Di masa muda aku menjaga Allah, di masa tua Allah menjagaku." Subhanallah. Demikian jemaah sekalian. Artinya setiap seorang yang melakukan kebaikan dalam ketaatan, pasti Allah berikan balasannya. Cepat atau lambat. Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Menjagamu dalam hal apa? Hartamu, kesehatanmu, keluargamu, fisikmu, istrimu, usahamu, bisnismu, semua akan Allah berikan penjagaan. Bisa saja ada orang yang berniat buruk kepada kita, berniat jahat kepada kita dalam usaha kita. Allah Azza wa Jalla datangkan orang yang dengannya dia selamat, padahal dia nggak kenal dengan orang itu. Bisa. Sebab apa? Allah menjaganya. Ketika dia menjaga Allah, Allah memberikan penjagaan kepada dirinya. Ini yang disebut dengan ma'iyatullah. Penjagaan Allah khusus bagi orang-orang yang beriman. Baik, ihfadillah tajidhu amamak. Jaga Allah, engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ini ajaran yang bagus dari Nabi SAW untuk Abdullah bin Abbas. Menggantungkan sesuatu hanya kepada Allah. Boleh nggak minta sama orang? Boleh. Minta tolong sama orang? Juga boleh. Yang penting syaratnya, dia hadir, dia hidup, dia mampu, dia hanya sebab, bukan pemberi sebab. Nabi SAW ingin memfokuskan penggantungan diri Abdullah bin Abbas bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, maka minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan sama Allah. Padahal kalau kita minta sama orang boleh tidak? Boleh. Sesuatu yang orang itu mampu dan dia hadir, dia hidup, kita boleh meminta sesuatu kepadanya. Minta tolong. Boleh. Meminta pertolongan kepada seseorang yang orang itu hidup, dia mampu dan dia hadir. Itu dibolehkan. Namun Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Karena apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang mau bertawakal kepada Allah, maka ingat Allah berikan kecukupan untuknya. Hasbu ayyukafi'u. Allah yang memberikan kecukupan untuknya. Kalau dia bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka segala urusannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sekarang jemaah sekalian, di antara kalimat yang menjadi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas dalam hadis ini adalah menceritakan tentang masalah kehidupan manusia, masalah takdir. Dan ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang paling bahagia dalam hidup adalah orang yang beriman dengan takdir. Antum coba perhatikan ucapan Nabi ini. Ya, ucapan Nabi ini, teman sekalian, ucapan Nabi ini sama juga yang mengucapkan kepada kita, ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian beruntung, selamat. Kalau kita beriman dengan ucapan itu, ini pun juga kita wajib beriman. Karena yang mengucapkan juga Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Wa'lam. Ketahuilah. Kata i'lam itu ungkapan yang apabila diucapkan, maka orang yang mendengar memberikan perhatian yang lebih karena apa yang akan diucapkan setelahnya perkara penting. Wa'lam. Ketahuilah. Ilmuilah. Annal ummah. Bahwasanya sekelompok manusia umum semuanya, lau ijtama'at, kalau sekiranya mereka semua bersatu, berserikat, bersatu padu, an yanfa'uka, untuk ala ayyanfa'uka, untuk memberikan manfaat kepadamu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad qatabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, kalau sekiranya mereka bersatu untuk memberikan sesuatu yang membahayakanmu, lam yadurruka, niscaya sesuatu yang membahayakanmu tersebut tidak akan menimpamu illa bisyai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu alaik, yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aqlam, catatan tinta, ini tinta takdir ya jemaah, penanya sudah diangkat. Wajafatis suhuf, pena sudah kering tintanya. Allah Azza wa Jalla, pertama kali Allah menciptakan makhluk itu pena. Sebagian ulama mengatakan arsy. Ketika Allah ciptakan pena, maka Allah katakan kepada pena, uktub. Maka pena berkata, wa ma aktub, ya, apa yang harus kutulis? Maka Allah mengatakan kepada pena tersebut, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulis segala urusan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi makhluk pertama yang Allah ciptakan itu pena. Namun sebagian ulama mengatakan dalam riwayat Muslim, wa kana arsyu 'alal ma. Ya, kata wa kana berarti sebelum pena dicipta menunjukkan arsy Allah sudah tercipta di atas permukaan air. Itu jamaah sekalian, yang jadi saksi bahasan kita adalah pena. Pena ini ketika Allah ciptakan, Allah ajak bicara pena tersebut untuk menulis. Maka pena pun bertanya kepada Allah, apa yang harus kutulis? Maka Allah katakan kepada pena tersebut, tulis segala sesuatu sejak engkau dicipta sampai hari kiamat. Dan Nabi SAW di sini menceritakan kepada kita, ketahuilah wahai anak kecil, sesungguhnya kalau sekelompok manusia mereka bersatu
untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu, bagimu. Dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu. Kalau mereka bersatu untuk memberikan mudarat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena, ini pena catatan takdir telah diangkat dan tinta telah kering. Artinya jemaah sekalian, di sini pelajaran orang beriman kepada takdir, hidupnya tidak pernah sedih, tidak sengsara, tidak susah. Ya, kesedihan manusia itu ada secara normatif, kan gitu ya. Dia sebagai manusiawi, ada rasa bahagia, ada rasa sedih, kan gitu ya. Namun jemaah sekalian, kesedihan yang terjadi tidak akan berlebihan. Kenapa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara kehidupan seorang muslim. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya semua baik. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat kebaikan, apa yang dia buat? Bersyukur. Dengan kebaikan, bersyukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau menimpa kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, bersabar, mendapatkan pahala. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian tidak mungkin dirasa kecuali orang yang beriman. Maka orang beriman, hatinya tenang, kehidupannya tenang. Apapun yang menimpa dia, dia yakin tinta sudah kering, pena telah diangkat, catatan sudah ditetapkan sebelum 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ketetapan takdir sudah disiapkan. Ustaz, kalau takdir sudah disiapkan bahwasanya kita menjadi orang bahagia, menjadi orang sengsara, terus buat apa kita beramal? Yang jadi masalah, kita nggak tahu takdir kita baik atau buruk. Ada yang tahu takdir kita baik atau buruk? Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda ingin dapat takdir yang baik atau yang buruk? Hah? Ingin dapat takdir yang baik atau yang buruk? Allah kasih tahu jalan takdir yang baik. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra. Lihat, adapun orang yang memberi, wa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, yakin dengan janji Allah di surga, fasanuyasiruhu lil yusra. Allah mudahkan jalan kebaikan untuknya. Dengan kebaikan itu, dia yang menempuhnya, dia yang melakoninya, dia yang menjalaninya, Allah mudahkan jalannya. Makanya kata Nabi SAW, idza aradallahu khairan li'abdi, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, ista'malahu, Allah akan pergunakan hamba itu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan hamba itu? Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan jalannya untuk husnul khatimah. Ya jemaah, jadi kalau kita ini diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mempergunakan kita untuk apa? Melakukan ketaatan-ketaatan sampai Allah tutup kehidupan kita di atas ketaatan. Dan tidak ada seorang yang bisa menjamin kematiannya di atas husnul khatimah. Namun para ulama mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Orang yang hidup berada di atas sesuatu biasanya mati di atas sesuatu tersebut. Yang suka judi matinya di meja judi. Yang suka melacur matinya sama pelacurannya. Yang suka mabuk matinya dengan khamernya. Yang suka menipu matinya karena dia menipu. Yang mencuri matinya digebukin karena mencuri dan lain sebagainya. Itu biasanya. Jangan pernah berharap bisa mati membaca Quran kalau Anda tak baca Quran tiap hari. Jangan berharap mati dalam keadaan sujud kalau Anda tak sholat. Kenapa? Yang nyetel kematian itu jemaah kita. Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, idza aradallahu 'abdan bi khairin, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, istakmalah. Allah pergunakan hamba itu. Di mana cara mempergunakannya?
Allah buat hamba itu di atas ketaatan. Ketika di atas ketaatan, di atas ketaatan, di atas ketaatan, Allah tutup kematian di atas ketaatan. Kalau kita melihat ada orang-orang yang mati di atas ketaatan jamaah sekalian, kemudian kita berharap seperti itu, maka lihat rentetan kehidupannya. Apakah dia kehidupannya di diskotik, di meja judi, di meja khamar, di tempat pelacuran, ataukah kehidupannya dia di masjid, kemudian baca Quran, ikut taklim, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kita sudah tahu. Betul kan? Demikian. Kata Allah Azza wa Jalla, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil wa kadzdzaba bil husna, mendustakan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, dia dustakan. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Allah mudahkan jalannya untuk mati di atas keburukan. Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam kesusahan, neraka. Jadi, ada orang coba subhanallah jemaah. Ada orang yang suka melakukan ketaatan, ketika dia melakukan kemaksiatan, kemudian terbongkar. Misal dia setiap hari melakukan ketaatan, tiba-tiba dia mencuri, terbongkar. Terbongkarnya dia dari pencurian itu, Allah sayang sama dia. Kenapa? Allah percepat hukuman itu kepadanya agar dia tidak mengulangi kembali. Ya. Namun sebaliknya, ada orang yang biasa mencuri dari yang kecil sampai yang besar, sampai yang miliaran, sampai triliunan, dimudahkan urusannya. Coba lihat, antum perhatikan, orang yang taat melakukan dosa dan maksiat itu susah, betul ya? Orang yang biasa maksiat melakukan maksiat mudah atau susah? Mudah. Itu kata Allah, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Artinya apa? Kita nggak tahu takdir kita. Karena kita nggak tahu takdir kita, kalau kita ingin masuk surga, jalan surga sudah dikasih tahu. Maka tempuh jalannya. Maka kita ikuti jalan itu. Sehingga Allah mudahkan jalan menuju husna, surga Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, kata beliau, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kenapa demikian? Karena pena takdir telah diangkat, tinta sudah kering jemaah. Ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya saja kita nggak tahu takdir kita. Berarti kita tetap harus beramal. Iya, kita tetap harus beramal karena kita nggak tahu takdir kita. Apakah kita memiliki ketetapan takdir yang baik atau memiliki ketetapan takdir yang buruk. Sehingga tidak ada seorang beralasan untuk melakukan dosa dan maksiat dengan takdir. Kenapa kamu berzina? Ah, sudah takdir. Boleh seperti itu? Nggak boleh jemaah. Kenapa? Karena dia nggak tahu takdir dia baik atau buruk. Kenapa kamu berzina? Ah, sudah takdir. Kenapa kamu nggak milih takdir sholat? Kenapa kamu milih takdir zina? Bisa dipahami nggak? Hah? Kan dia punya pilihan. Kata Allah, wahadainahu najdain. Kami kasih dua jalan buat dia. Ya kan? Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Sedikit lagi, riwayat yang kedua dari Imam Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, kamu akan temukan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan kau lapang. Jamaah, biasanya orang itu kalau senang lupa sama Allah. Betul ya? Waktu susah baru ingat dia sama Allah. Udah gitu pun Allah disalahkan. Salah apa aku dia Allah? Kenapa aku susah kali hidup, usaha nggak sukses ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Dia lupa, dia punya banyak dosa dan maksiat. Ingat jamaah sekalian, yang diperintahkan Nabi SAW kepada kita, kenali Allah di masa kita lapang. Nanti saat kita sulit, Allah akan kenal dengan kita. Contohnya apa? Contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Di saat beliau lapang,
Nabi Yunus itu orang yang suka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Bertasbih. Namun dakwah terlalu panjang membuat umat Nabi Yunus alaihissalam mengeluarkan Nabi Yunus dari kampung halaman. Nabi Yunus berdakwah dengan waktu yang panjang tidak diterima oleh umatnya. Satu pun gak ada yang ikut dakwahnya. Tuhan bayangkan ya. Jadi kesuksesan dakwah itu bukan banyaknya pengikut, bukan. Karena ada nabi yang gak punya pengikut. Bisa dipahami? Baik, Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berdakwah ditolak oleh kaumnya sampai Nabi Yunus marah, Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Ketika Nabi Yunus tinggalkan kaumnya, Nabi Yunus naik di perahu, di atas perahu tersebut terombang-ambing kapal itu, perahu tersebut. Ini Allah menegur Nabi Yunus, tugas belum selesai, kaum sudah ditinggalkan. Kan gitu ya? Akhirnya tahu sendiri kita ceritanya, bagaimana Nabi Yunus di kapal tersebut dikeluarkan barang-barang dan seterusnya sampai akhirnya Nabi Yunus pun dikeluarkan dari kapal tersebut masuk ke dalam lautan. Saksi bahasan kita ketika Nabi Yunus berada di dalam lautan. Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Kedua, gelapnya lautan. Ketiga, gelapnya perut ikan. Nanti bayangkan ya. Ingat, di waktu itu nggak ada telepon, nggak ada connecting internet, betul. Sehingga nggak ada alat komunikasi antara kita dengan orang lain. Begitu Nabi Yunus dimasukkan ke dalam lautan, diambil oleh ikan. Allah sifatkan ikan tersebut hud. Hud ini diartikan oleh para ulama ikan besar. Apakah dia ikan paus ataukah ikan yang lain? Allahu a'lam. Yang penting hud ikan yang besar. Bahkan para ulama mengatakan ikan besar yang memakan Nabi Yunus sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falaula annahu minal musabbihin." Kalaulah sekiranya Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih kepada Allah, la labithahu fi batnihi ila yaumin yub'atsun. Niscaya Yunus akan tetap berada di perut ikan itu sampai kapan? Sampai hari dibangkitkan. Bisa dipahami? Kata para ulama, dari ucapan ini menunjukkan ikan yang memakan Nabi Yunus alaihissalam kala itu masih hidup sampai sekarang. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama. Kita tahu sifat ikan besar itu jemaah. Berenang di permukaan atau berenang di dasar? Hah? Di dasar laut. Kalau ada ikan besar naik, ada masalah di dalam laut. Di dasar laut. Betul kan? Betul ya? Baik, ikan itu masuk ke dalam setelah memakan Nabi Yunus di dalam daratan laut yang sangat dalam tersebut. Gelap atau terang? Gelap. Perut ikan gelap. Lautan gelap. Dan ketika Nabi Yunus dilontar dari kapal dalam keadaan malam yang sangat gelap. Di 3 kegelapan Nabi Yunus alaihissalam memanggil Allah, fanada rabbah. Ketika Nabi Yunus memanggil Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan la ilaha illa anta. Inni la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Allah Azza wa Jalla menceritakan sebelumnya tentang Nabi Yunus, falaula annahu minal musabbihin. Kalaulah bukan Yunus termasuk orang yang bertasbih, kapan tasbihnya? Pertanyaannya, tasbihnya Yunus kapan? Saat di perut ikan atau sebelum dilempar di perut ikan? Atau ketika Nabi Yunus berdakwah? Namanya Nabi jemaah, sebelum dan setelah diangkat jadi Nabi akan terus bertasbih. Tasbihnya Nabi Yunus yang panjang tersebut membuat Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Dan ucapan ini Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha, kenali Tuhanmu di masa engkau lapang. Nabi Yunus mengenali Allah di masa lapangnya. Begitu Nabi Yunus dalam keadaan susah, Allah dipanggil oleh Nabi Yunus, malaikat dengar tapi malaikat nggak tahu. Kita dengar tasbih orang ini. Kita sering mendengar tasbih orang ini. Para ulama mengatakan tasbih yang dimaksud sholat. Kita sering mendengar sholatnya orang ini, bacaan orang ini ketika sholat. Maksudnya Nabi Yunus.
Tapi kita ya Allah nggak tahu di mana dia. Malaikat saling bertanya, di mana orang itu? Ini menunjukkan malaikat nggak tahu yang gaib. Kata Allah Azza wa Jalla, saya mengetahui Yunus di mana. Yunus berada di dalam perut ikan. Maka Allah perintahkan kepada ikan tersebut untuk naik mengeluarkan Nabi Yunus. Sebab apa? Sebab Nabi Yunus mengenal Allah di masa lapang. Allah ingat Yunus di masa sempit. Gitu jemaah. Kalau kita kan biasa itu dalam pergaulan ya. Kalau ada orang ingat sama kawan di masa susah, itu gak usah dijadikan kawan. Kenapa? Karena orang kawan di masa susah itu jemaah, mohon maaf, gimana aja? Kawan di masa senang itu kan banyak. Kawan di masa susah itu sedikit. Di masa senang dia lupa kawan, di masa susah ingat kawan, itu akan sulit kawan datang sama dia. Betul kan? Itu refleksi antara manusia. Bagaimana dengan Sang Khalik? Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Walillahi mathalul a'la. Maka ada betapa kita mengatakan, "Ala, kamu kan ingat aja waktu susah. Senang kamu kemana?" Kan gitu ya? Ini bahasa kita ini. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenali Tuhanmu Allah Azza wa Jalla tatkala engkau dalam keadaan lapang." Ya? Maka Allah akan ingat sama kamu tatkala engkau dalam keadaan susah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, sesuatu yang tidak ditetapkan kepadamu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan kepadamu tidak pasti akan menimpamu. Dan ketahuilah sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran dan al-faraj, pertolongan akan datang setelah kesulitan, dan kemudahan akan datang bersamanya, kesusahan akan datang bersamanya kemudahan. Allahu alam bisawab. Ini yang kita sampaikan jemaah sekalian dari pembahasan hadis kitab Riyadhus Shalihin, hadis tentang babul muraqabah. Billahi taufiq wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.